Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan metode memahami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Perkenalkan, nama kelompok kami, saya sendiri Isri Nasifah, teman kami Mbak Umaymah dan Mbak Rida Nur Aisyah. Langsung saja ke pembahasan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara mutawatir atau biasa disebut bertahap-tahap, berangsur-angsur tanpa ada perubahan sedikit pun. Fungsi Al-Quran. Di sini fungsi Al-Quran diambil dari nama-nama Allah yang difirmankan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, yaitu artinya petunjuk. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada 3 kategori Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, ada Al-Furqan, artinya pemisah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa maksud pemisah di sini yaitu pemisah di antara yang hak dan yang batil, dan yang benar dengan yang salah. Yang ketiga ada Asyifa, artinya obat. Maksud di sini kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran juga menjadi obat penawar bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam dada. Maksud di dalam dada di sini itu di dalam hati mereka, seperti penyakit dendam, benci, dengki gitu. Nah, yang keempat ada Al-Mau'izoh yang artinya nasihat. Di sini juga Al-Quran juga menjadi penasehat bagi orang-orang yang bertakwa. Kaidah-kaidah memahami Al-Quran. Nah, di sini para ulama ketika mengkaji masalah ini yaitu berpatokan pada beberapa kaidah yang bersangkut tentang amar dan nahi di dalam Al-Quran. Maksud amar dan nahi di sini yaitu perintah dan larangan gitulah. Jadi perintah yang berada di dalam Al-Quran itu seperti perintah dalam berbakti kepada kedua orang tua, perintah mengerjakan sholat, perintah membayar zakat, dan begitupun dengan larangan. Larangan yang di dalam Quran itu maksudnya yaitu larangan seperti kita berkata kasar kepada kedua orang tua, larangan dalam bermaksiat, larangan minum khamar, dan lain sebagainya. Metode memahami Al-Quran. Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Berdialog dengan Al-Quran membagi metode memahami Al-Quran menjadi 2, yaitu metode klasik dan metode modern. Metode klasik atau tradisional adalah metode analisis yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ilmu-ilmu yang digunakan dalam proses penganalisaan masih berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, metode modern. Metode modern ini adalah metode analisis yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ilmu yang digunakan dalam proses penganalisaan yang masih berkaitan dengan ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan salah satunya Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Quran, yang pertama metode ijmali, yaitu metode tafsir ijmali menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Kedua, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ketiga, metode muqarrin adalah penafsiran sekelompok
ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang ditandingkan. Dan yang keempat, metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Dalam penafsiran Al-Quran, yang pertama, metode ijmali, yaitu metode tafsir ijmali, menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Kedua, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ketiga, metode muqarrin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang ditandingkan. Dan yang keempat, metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.